selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Oke, di Eco Learning kali ini kita akan belajar tentang model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut dengan circular flow diagram. Sebelum kita masuk kepada model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, Ibu akan membawa kalian ke ruang masa lalu. Ada yang mau ikut nggak? Harus ikut dong, yuk! Melalui ruang masa lalu ini, kita akan mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kegiatan dalam ekonomi dan pelaku dalam kegiatan ekonomi tersebut. Ayo, ingat lagi, apa saja kegiatan dalam ekonomi? Ya, ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya nih, siapa saja sih yang melakukan kegiatan tersebut? Ayo diingat. Benar sekali, ada RTK, RTP, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Kalian telah berhasil melewati ruangan ini. Sekarang kita bisa melanjutkan ke ruangan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Disimak sampai akhir ya video ini. Pelaku ekonomi apabila dihubungkan menjadi sebuah model yang digambarkan dalam bentuk diagram yang dinamakan dengan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang dikenal dengan circular flow diagram. Model yang pertama yaitu perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Perekonomian dua sektor ini memiliki bentuk yang sangat sederhana, yaitu hanya interaksi antara rumah tangga konsumsi atau RTK dengan rumah tangga produksi atau RTP, yang mana diagram tersebut dijelaskan dalam bentuk seperti berikut. Perhatikan ya, dalam perekonomian sederhana hanya terdapat RTK dan RTP. Alur nomor 1 yaitu RTK sebagai penyedia faktor produksi berupa tenaga kerja, lahan, skill keperusahaan yang digunakan untuk RTP. Alur yang kedua, RTP memberikan balas jasanya berupa upah, bunga, gaji, dan laba kepada RTK atas pemakaian faktor produksi dari RTK. Alur yang ketiga, RTK membeli barang atau jasa melalui pasar barang dan jasa ke perusahaan. Dan alur yang keempat, RTP menerima uang atas penjualan barang dan jasanya kepada RTK. Nah, sangat simpel sekali ya untuk perekonomian dua sektor ini. Model yang kedua yaitu perekonomian tiga sektor atau disebut juga dengan perekonomian tertutup. Kalian tahu nggak kenapa disebut dengan perekonomian tertutup? Ibu jelaskan ya. Disebut dengan perekonomian tertutup karena perekonomian dalam suatu negara tidak melibatkan peran masyarakat luar negeri, atau bisa dikatakan negara tersebut tidak melakukan perdagangan internasional seperti melakukan ekspor dan impor. Dalam diagram siklus model antar pelaku ekonomi yang kedua ini dijelaskan siklus antara rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, dan pemerintah dalam negeri tersebut. Berikut ini kita lihat yuk diagramnya seperti apa. Model diagram tiga sektor ini terdiri dari RTK, RTP, dan pemerintah. Bedanya dengan perekonomian sederhana, bahwa dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah sudah melibatkan perannya dalam perekonomian suatu negara. Untuk alur nomor 1, 2, 3, dan 4 sama seperti pada perekonomian sederhana. Pada perekonomian tiga sektor, terdapat penambahan siklus oleh pemerintah, yaitu untuk nomor 5, RTK membayarkan pajak perorangannya atau pajak individu kepada pemerintah. Nomor 6, RTP membayarkan pajak perusahaannya kepada pemerintah. Untuk arus nomor 7, pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa kepada rumah tangga produsen
seperti membeli kendaraan untuk ASN, alat kantor, dan sebagainya. Di alur nomor 8, pemerintah memberikan uang berupa gaji dan upah sebagai pemakai faktor produksi dari RTK dan memberikan jasa pelayanannya kepada RTK dari hasil pungutan pajaknya, yaitu dapat berupa subsidi. Model yang ketiga atau model yang terakhir yaitu perekonomian 4 sektor atau disebut juga dengan perekonomian terbuka. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana siklus perekonomian tertutup. Sekarang kita akan masuk kepada siklus perekonomian terbuka. Apa ya bedanya kira-kira antara perekonomian tertutup dan terbuka? Kalian tahu nggak perbedaannya? Yuk dengarin nih penjelasan Ibu. Kalau tadi dalam perekonomian tertutup tidak ada melibatkan masyarakat luar negeri, namun untuk perekonomian terbuka melibatkan masyarakat luar negeri atau dalam suatu perekonomian tersebut sudah melakukan kegiatan ekspor, impor, ataupun perdagangan internasional. Dan pada model perekonomian terbuka ini, siklusnya lebih kompleks lagi atau lebih panjang lagi dari model-model sebelumnya. Karena dalam perekonomian terbuka ini sudah melibatkan peran masyarakat luar negeri yang lebih luas lagi secara global. Bagaimana ya bentuk dari diagram ini? Ya, kita lihat lagi nih bentuk diagram 4 sektor. Model diagram 4 sektor ini memiliki siklus yang lebih kompleks. Kalian coba perhatikan gambar apa ya yang bertambah dalam diagram ini? Ya, ada gambar bumi. Kenapa sih, Bu, ada gambar buminya? Dalam gambar ini, Ibu menyimbolkan gambar tersebut adalah sebagai masyarakat luar negeri. Kalau kita buat satu-satu, kan banyak sekali ya negara di belahan bumi kita ini. Maksudnya apa sih, Bu? Kenapa kita membahas tentang negara lain? Jadi begini, dalam perekonomian suatu negara, apabila negara tersebut tidak melibatkan masyarakat luar negeri atau perdagangan internasional, maka perekonomiannya akan lambat dan bahkan tidak akan berkembang. Maka dari itu, suatu negara melibatkan masyarakat luar negeri dalam sistem perekonomiannya yang dijelaskan dalam diagram ini. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum apa itu impor dan apa itu ekspor? Dan Ibu sudah yakin, pasti kalian sudah tahu ya perbedaannya. Sama seperti diagram sebelumnya, untuk siklus nomor 1 hingga 8, kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian adalah sama seperti di perekonomian sederhana dan 3 sektor. Dan untuk nomor 9, RTK atau rumah tangga konsumen dapat mengkonsumsi barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi, sebagai konsumen, kita bisa membeli dan menggunakan produk-produk yang dijual oleh masyarakat luar negeri ke dalam negara kita. Dan untuk nomor 10, rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi sebagai penghasil barang dan jasa dalam suatu negara dapat mengekspor barang tersebut ke luar negeri. Jadi, suatu negara dapat menjual barang tidak hanya di dalam suatu negara tersebut, tetapi juga bisa menjual ke luar negeri. Nah, akhirnya selesai juga nih pembahasan kita mengenai model diagram antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu tadi? Jika belum atau ada yang terlupa, diputar kembali ya videonya agar kemampuan kalian dalam memahami peran pelaku ekonomi dalam diagram antar pelaku ekonomi menjadi lebih tinggi lagi. Sebelum kita mengakhiri kelas eco-learning kali ini, kita masuk ke ruang bermain dulu yuk. Ada yang mau ikut main gak dengan Ibu? Pastinya dong. Yuk. Di dalam ruang bermain ini, kita akan dilatih untuk mengingat kembali apa saja komponen dalam siklus model diagram antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Permainan yang pertama,
Model apa yang kurang dalam siklus diagram tersebut? Ya, tulis jawabannya di kertasmu. Dan yang kedua, siklus apa ya yang terjadi pada nomor 5 tersebut? Ya, tulis kembali pada lembar jawaban kamu. Di permainan yang ketiga ini, kalian diminta untuk menyebutkan perbedaan diagram di atas. Nah, tulis kembali jawaban kamu di lembar kertas jawabannya. Nah, kita cukupi dulu ya permainan kali ini. Kita akhiri kelas ini dengan